Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yuk kita mulai. Materi pelajaran kita hari ini adalah 1. Keragaman di Indonesia. Yang kedua, bentang alam Indonesia. Yang ketiga, iklim di Indonesia. Yang keempat, flora dan fauna. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila. Sekarang anak-anak perhatikan peta berikut ini ya. Nah, ini dia peta wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Peta ini menunjukkan wilayah Indonesia secara umum. Sekarang coba anak-anak lihat, banyak sekali ya daerah-daerah di Indonesia, pulau-pulaunya, dan anak-anak juga bisa membaca nama provinsi atau nama kepulauan di Indonesia melalui peta ini. Indonesia adalah negara yang besar dengan alam yang sangat kaya dan penduduk yang sangat beragam. Sekarang coba anak-anak perhatikan peta kedua. Berbeda ya anak-anak dengan peta yang pertama. Peta ini menunjukkan persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Anak-anak bisa juga melihat peta ini di halaman 77. Nah, coba sekarang anak-anak lengkapi informasi berikut ini berdasarkan peta di atas. Informasinya apa saja? Ini dia. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Anak-anak bisa melihat ya, di Pulau Jawa itu warnanya orange. Bahkan di daerah DKI Jakarta warnanya merah. Orange dan merah adalah warna yang menunjukkan bahwa penduduknya sangat padat. Kemudian pulau yang paling sedikit penduduknya bisa dilihat di peta ini, yang paling sedikit penduduknya berarti berwarna hijau adalah Pulau Papua. Kemudian yang jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Sementara jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat, kita lihat ya, Papua Barat warnanya hijau muda. Berarti dia kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Dan yang terakhir, jumlah kepadatan penduduk di Banten adalah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Banten warnanya orange ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan peta ketiga. Ini ya, peta ketiganya berbeda juga dengan peta pertama dan peta kedua. Peta berikut ini menunjukkan persebaran suku bangsa di Indonesia. Bisakah kamu menyebutkan contoh-contoh suku di Indonesia? Ayo coba sebutkan. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menyebutkan suku bangsa, contoh suku bangsa di Indonesia, tentu anak-anak bisa mengerjakan tugas satu ini. Tuliskan suku-suku yang ada di Pulau Besar Indonesia pada tabel berikut. Di sini ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Anak-anak sebutkan ya suku yang ada di pulau-pulau ini. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Bisakah anak-anak menentukan gambar mana yang termasuk kenampakan alam dan mana yang termasuk kenampakan buatan? Ya, betul sekali. Sekarang kita beri tanda centang ya yang termasuk kenampakan alam. Yang pertama adalah gunung. Gunung merupakan kenampakan alam. Kemudian yang kedua, sungai. Sungai juga merupakan contoh kenampakan alam. Dan yang ketiga adalah danau. Danau juga merupakan salah satu contoh kenampakan alam. Gambar yang keempat atau terakhir bukan termasuk kenampakan alam. Gambar ini menunjukkan gambar waduk ya. Waduk merupakan kenampakan buatan.
Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya pantai, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. Sementara kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia anak-anak. Contohnya ada waduk, sawah, kebun binatang, dan sebagainya. Nah, kenampakan alam Indonesia yang beragam itu tidak lepas dari iklim di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah memiliki suhu yang tinggi sepanjang tahun, kurang lebih 27 derajat anak-anak, dan memiliki siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. Coba kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah pembagian iklim di seluruh dunia anak-anak. Yang bagian atas yang berwarna orange kekuningan itu adalah daerah iklim dingin. Kemudian yang berwarna biru adalah daerah yang memiliki iklim sedang. Yang daerah hijau memiliki iklim subtropis. Sementara yang tengah yang warna abu-abu itu memiliki iklim tropis. Nah, anak-anak bisa lihat ya, Indonesia ada di wilayah yang berwarna abu-abu. Maka seperti yang sudah Bu Guru sampaikan bahwa Indonesia memiliki iklim tropis. Keadaan iklim Indonesia terbagi menjadi dua anak-anak. Ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Sementara iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim di Indonesia mempengaruhi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Coba anak-anak perhatikan ya. Di sini ada persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya anak-anak, sementara fauna adalah hewan. Nah, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sementara kawasan Indonesia bagian timur termasuk Indo-Australian, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Coba anak-anak sebutkan salah satu contoh flora dan fauna khas dari daerahmu. Nah, ini dia anak-anak. Kita akan belajar lebih jauh persebaran fauna di Indonesia. Kalau tadi kan persebaran flora, sekarang fauna ya. Persebaran fauna ini biasanya dibatasi dengan garis Wallace dan garis Weber. Daerah yang terletak di sebelah kiri garis Wallace yaitu termasuk fauna Indonesia bagian barat atau tipenya disebut tipe Asiatis. Ada Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ya yang ada di sebelah kiri garis Wallace. Kemudian yang terletak di antara garis Wallace dan garis Weber adalah di situ Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara ya anak-anak disebut fauna Indonesia bagian tengah atau tipenya namanya tipe peralihan. Sementara yang ada di sebelah kanan garis Weber di situ dapat kita lihat ada Pulau Papua dan Maluku. Namanya fauna Indonesia bagian timur atau tipenya namanya tipe Australik. Oke, anak-anak coba amati lagi ya. Nah, kita harus bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam Indonesia anak-anak. Bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam adalah salah satu pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang kita akan belajar lebih jauh nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dari sila pertama ya. Sila pertama, nilai-nilai luhurnya berisi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian sila kedua adalah nilai-nilai yang terkandung adalah setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban.
Sila ketiga, nilai yang terkandung adalah kita harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Sementara sila keempat, nilai yang terkandung di dalamnya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Dan sila terakhir atau sila kelima, nilai yang terkandung di dalamnya adalah menghindari sikap boros. Kita harus menghindari ya sikap boros, gaya hidup yang mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Baik anak-anak, sekarang waktunya anak-anak menyimak tugas kedua ya. Ini dia tugas kedua. Isilah tabel berikut ini dengan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Urut ya dari sila ke-1, perilaku yang sesuai apa, kemudian perilaku yang tidak sesuai apa. Ibu guru beri contoh ya, misalnya untuk sila ke-1, perilaku yang sesuai adalah anak-anak yang berbeda keyakinan atau berbeda agama tidak saling melarang apabila temannya ingin beribadah. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian perilaku yang tidak sesuai contohnya adalah mengganggu teman saat beribadah atau memaksakan keyakinan kita kepada teman lain yang memiliki keyakinan berbeda. Itu contoh perilaku yang tidak sesuai ya. Nah anak-anak coba sebutkan contoh lain dan teruskan sampai sila kelima. Baik anak-anak, belajar kita sudah selesai untuk hari ini. Selamat belajar dan mengerjakan tugas ya. Terima kasih sudah menonton video Ibu sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.